Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penelaah 1 Ibu Siti Herawati SEMP, juga dosen penelaah 2 Bapak Yadi Ernawadi SEMSC, juga dosen pembimbing Ibu Tania Adialita SEMBA. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam seminar usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Service Quality dan Sales Promotion terhadap Purchase Intention pada Retail Ramayana pada Larang, yang disusun oleh saya sendiri, Betaria Dara Adinda dengan NIM 511118147. Baik, kemudian pokok pembahasan atau topik yang akan dibahas pada penelitian ini yang pertama ada latar belakang, kemudian identifikasi masalah, lalu ada tujuan penelitian, maksud dan kegunaan penelitian, kemudian ada kerangka pemikiran, lalu model konseptual, dan yang terakhir ada metode penelitian. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian ini yaitu kondisi perekonomian saat ini menjadi indikator dalam perubahan lifestyle dan purchase intention masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat bersamaan dengan bertambahnya pusat perbelanjaan, menyebabkan banyaknya retailer yang bermunculan dan membuat persaingan retailer semakin ketat. Nah, pada tahun 2019, data perkembangan retail di Indonesia diperkirakan mencapai 256 triliun atau tumbuh sekitar 10% dibandingkan tahun 2018 lalu. Ini menunjukkan bahwa penjualan retail meningkat di tahun 2019. Namun pada tahun 2018, Retail Ramayana mencapai penjualan sebesar 8,3 triliun. Kemudian di tahun berikutnya, tepatnya tahun 2019, penjualan PT Ramayana tidak lebih besar dari 2 triliun. Hal ini mengindikasikan menurunnya purchase intention terhadap PT Ramayana. Lalu para retailer kini dituntut untuk tidak hanya menjual barang dan jasa, tetapi perlu mengetahui strategi apa yang harus dilakukan agar dapat menarik purchase intention. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention, yaitu diantaranya ada kualitas produk, kemudian service quality, harga, promosi, dan brand awareness. Lalu sales promotion juga merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menarik purchase intention dan mendapatkan konsumen. PT Ramayana atau Ramayana pada Larang ini adalah retailer terbesar di Kabupaten Bandung Barat. Lalu secara parsial, service quality ini mempengaruhi purchase intention. Kemudian sales promotion juga berpengaruh terhadap purchase intention. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menduga service quality dan sales promotion secara simultan juga memiliki pengaruh pada purchase intention. Nah, minimnya penelitian yang membuat Ramayana pada Larang sebagai objek ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan studi penelitian pada Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di antaranya yang pertama ada apakah service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention? Lalu apakah sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention? Dan yang terakhir ada apakah service quality dan sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention? Lalu di sini juga ada maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh service quality dan service promotion terhadap purchase intention pada retail Ramayana pada Larang. Kemudian adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap purchase intention, dan yang kedua ada untuk menganalisis pengaruh pengaruh sales promotion terhadap purchase intention. Lalu yang ketiga ada untuk menganalisis pengaruh service quality dan sales promotion terhadap purchase intention. Kemudian ada kegunaan penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sebagai penambah ilmu wawasan dan memperdalam pengetahuan serta mengimplementasikan mata kuliah selama perkuliahan ke dalam penelitian ini. Lalu adapun
kegunaan akademiknya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh service quality dan sales promotion terhadap forecast intention. Lalu ada juga kegunaan manajerialnya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi, dan menyusun perencanaan yang bermanfaat bagi pihak manajemen retail Ramayana Padalarang untuk meningkatkan penjualan dan forecast intention melalui service quality dan sales promotion. Baik, kemudian ada kerangka pemikiran di mana service quality adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kemudian ada juga sales promotion. Sales promotion adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk dalam jangka waktu tertentu untuk mendorong purchase intention konsumen, meningkatkan efisiensi penjualan, atau mendorong upaya tenaga penjualan. Lalu purchase intention sendiri merupakan kecenderungan konsumen dalam membeli suatu merek atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembelian yang dapat diukur dengan kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Lalu dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhendra, Aswarati, dan Ismawati 2020 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif service quality terhadap purchase intention. Service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada konsumen. Itu menurut Grossman, Anggraini, dan Andika 2021, sehingga terbentuk hipotesis bahwa service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu yang kedua ada dalam penelitian terdahulu itu memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari sales promotion pada keterlibatan konsumen dan purchase intention menurut Chang 2017. Kemudian penelitian selanjutnya juga menyatakan bahwa sales promotion secara signifikan dan positif berhubungan dengan purchase intention konsumen menurut Bati 2018. Sehingga hipotesis keduanya yaitu sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu yang ketiga ada hasil pada penelitian lain itu menunjukkan bahwa sales promotion dan media sosial berpengaruh terhadap purchase intention menurut Bati 2018. Kemudian hasil pada penelitian lain menunjukkan bahwa sales promotion dan media sosial berpengaruh terhadap purchase intention menurut Bati 2018 juga. Sehingga H3-nya yaitu service quality dan sales promotion berpengaruh secara simultan terhadap purchase intention. Selanjutnya ada model konseptual di mana untuk H1 yaitu service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. H2-nya sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu H3 yaitu service quality dan sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Kemudian ada metode penelitiannya di mana jenis dan sumber data, yaitu data primer. Data primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, atau penyebaran kuesioner, di mana teknik pengumpulan datanya itu penyebaran kuesioner. Lalu metodenya menggunakan metode kuantitatif, di mana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Kemudian ada juga populasi dan sampel. Untuk populasinya masyarakat Kabupaten Bandung Barat, khususnya Padalarang baik wanita atau pria dengan rentan usia 17 tahun ke atas. Kemudian untuk sampelnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 orang kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Untuk teknik pengukuran datanya yaitu menggunakan skala Likert. Selanjutnya, pada teknik pengolahan data ini melewati tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada coding and entry, lalu editing, dan yang terakhir ada data transformation, di mana
Coding dan entry ini yaitu data pengkodean. Data melibatkan pemberian nomor kepada peserta responden sehingga mereka dapat dimasukkan ke dalam database. Kemudian editing yaitu setelah kode data diinput, selanjutnya data akan diedit. Apabila ditemukan ada jawaban yang tidak diisi, maka dapat ditangani dengan beberapa cara. Dan data yang tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir ada data transformation, di mana ini adalah proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif sehingga menjadi nilai yang lain. Kemudian pada teknik analisis data itu yang pertama ada uji normalitas, di mana dilakukannya ini untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis itu harus berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya yang kedua ada uji asumsi klasik. Di antaranya ada uji multikolinearitas, di mana ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar dua atau lebih variabel independen. Kemudian ada uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi berganda terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada uji analisis regresi berganda, di mana tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh service quality dan promotion dan sales promotion berpengaruh positif terhadap purchase intention, di mana tujuan analisis regresi berganda yaitu untuk memprediksi varian dalam variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen. Kemudian ada juga hipotesis dalam penelitian ini dengan rumus atau persamaan secara formulatif itu ada Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, di mana X1 ini adalah service quality, X2 yaitu sales promotion, Y merupakan purchase intention, kemudian A adalah konstanta, dan B yaitu koefisien peningkatan atau penurunan variabel jika ada perubahan hipotesis. Kemudian ada uji hipotesis, yaitu hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah pertama, pengaruh service quality atau X1 terhadap purchase intention, di mana HO sama dengan B1 lebih kecil sama dengan 0, yaitu service quality tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Lalu selanjutnya HA sama dengan B1 lebih besar daripada 0, di mana service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh sales promotion atau X2 terhadap purchase intention, Y, di mana HO sama dengan B2 lebih kecil sama dengan daripada 0, yaitu sales promotion tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Atau H2 sama dengan B2 lebih besar daripada 0, di mana sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu yang terakhir ada pengaruh service quality, yaitu X1 dan sales promotion X2 terhadap purchase intention, di mana HO yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan 0, di mana service quality dan sales promotion tidak berpengaruh secara simultan terhadap purchase intention. Kemudian HA yaitu B1 yaitu tidak sama dengan B1 tidak sama dengan dan B2 tidak sama dengan 0, yaitu service quality dan sales promotion berpengaruh secara simultan terhadap purchase intention. Kemudian perlu dilakukan pengujian uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat, sehingga setelah itu akan dilakukan uji T, di mana dipakai untuk mengenali pengaruh tiap-tiap variabel bebas ataupun dependen terhadap variabel terikat. Kemudian pada operasionalisasi variabelnya, di mana variabel pertama yaitu ada service quality atau X1,
Dengan definisi, service quality adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan, di mana dimensinya itu ada tangible, reliability, responsive assurances, dengan empati. Selanjutnya ada juga definisi pada variabel kedua, yaitu sales promotion atau X2, di mana sales promotion ini adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk dalam jangka waktu tertentu untuk mendorong purchase intention konsumen, meningkatkan efisiensi penjualan atau mendorong upaya tenaga penjualan. Di mana indikatornya ini ada daya tarik kupon, kemudian ada daya tarik harga khusus atau diskon, dan kontes atau undian dan permainan. Kemudian yang ketiga ada purchase intention. Variabel ketiga yaitu purchase intention ini merupakan kecenderungan konsumen dalam membeli suatu merek atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembelian yang dapat diukur dengan kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Dengan indikator yang pertama ada minat transaksional, kemudian ada minat preferensial, kemudian yang terakhir ada minat eksplorasi. Baik, selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini melakukan penelitian kepada masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat, khususnya masyarakat Padalarang. Kemudian untuk waktu penelitiannya ada kegiatannya itu penyusunan UP, seminar UP, kemudian pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, kemudian penyusunan laporan, dan yang terakhir penyusunan TA. Sekian yang dapat dipaparkan pada seminar usulan penelitian ini. Sekian, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kalimat-kalimat yang sulit untuk diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.